Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1104 yang berjudul Terima Kasih Ayah dengan cover request di sini. Chapter kali ini dimulai dari Kuma yang hendak meninju Saturn di sini. Tapi di saat yang sama, dia mengingat beberapa kejadian di masa lalu, mulai dari Saturn saat di God Valley yang mengatakan kalau rasnya ini tidak lebih dari sekedar budak atau mati jika tak mau. Lalu kemudiannya muncul kenangan saat dimana kematian ibunya, bertemunya dengan Jinny saat kecil, dan kemudiannya ada Jinny saat dia berkata melalui Den Mushi kalau dia akan mati, dan lalu ditutup dengan bonek kecil sebagai kenangan itu. Yang dimana di halaman berikutnya kita melihat Bone yang sedang menangis di sana. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat Kuma dalam keadaan terbang hendak menuju Saturn di sana. Di sini, Saturn masih sempat-sempatnya bertanya kepada Vegapunk, "Oi, apa maksud ini semua? Vegapunk, bagaimana Kuma bisa hidup? Aku sudah membuat suatu rencana darurat tepat setelah beberapa pasukan revolusioner membawanya keluar dari Marijoa. Aku sudah memencetnya. Aku sudah mengaktifkan sistem penghancur darinya." Yang dimana ya Vegapunk yang mendengarnya cukup kaget. Tapi di saat kemudiannya Kuma dengan wajah yang sangat marahnya dan sangat marah menerjang Saturn dengan tinjunya tepat ke area wajahnya itu. Dan boom, darah keluar dari sana. Tapi yang jadi menariknya adalah sebelum Saturn terlontarkan karena hal itu, Saturn masih memasang wajah tatapan yang sangat marah tepat ke arah Kuma. Lalu kemudiannya Kuma berhasil membuat Saturn terlontarkan cukup jauh dan menghancurkan beberapa bangunan karena hal itu. Tentu saja kerusakan atau kekacauan itu menimbulkan kegaduhan dan kericuan di kalangan keroco-keroco Marine. Salah satunya bertanya-tanya apakah ini karena ulah Kuma. Namun salah satu di antaranya yang mengetahui seperti apa kejadiannya, dia berkata, Dia, yaitu Kuma, baru saja menuju Saturn. Dia menyerang salah satu Gorose. Dia menyerang orang terhebat di dunia ini." Dan ya, tentu saja para Marine langsung bergegas untuk menolong Saturn yang tertimpa di puing-puing di sana, dan juga berteriak kalau ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Sementara itu, kita bisa melihat Kuma seperti menghela napasnya di sana dan mulai jonggok di sana dari posisi awalnya yang berdiri sebelumnya. Kemudian di halaman berikutnya, Sanji dan yang lainnya telah menyadari kalau mereka bisa bergerak. Mereka semua segera berlari menuju Kuma dan juga Bone di sana. Sanji bertanya-tanya apakah Bone baik-baik saja. Sementara itu ya, Franky di sana berkata kalau ini adalah kesempatan terbesar kita untuk mengamankan Bone ke lantai atas. Dan juga ingat, objektif kita ini adalah melarikan diri. Kemudian di sisi lainnya kita melihat Vegapunk hanya duduk diam di sana sambil berpikir bagaimana ini mungkin. Yap, dengan wajahnya yang bingung di sana, di dalam hatinya dia berkata, "Apa maksudnya ini adalah pertanyaan yang bagus. Sebenarnya dari awal aku tidak menginstal sistem penghancur diri itu. Aku benar-benar tidak setega itu membuatnya menjadi sebuah bom dan Saturn mengaktifkannya. Aku telah memprogramnya hanya untuk menghentikan semua pergerakan tubuh Kuma sepenuhnya. Di antara hilangnya individualitasmu, kau seharusnya sekarang jadi tidak berdaya dan tidak bisa menerima perintah apapun karena hal itu. Bahkan dengan memperhitungkan kehadiran Bune di sana, kau seharusnya tidak akan bisa sampai ke sini. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Ini hampir di luar nalar ilmu pengetahuan. Tidak mungkin, itulah yang ada di pikiranku, iya kan? Namun Buccaneer sepertimu pernah bilang memiliki karakteristik yang sangat spesial selain tubuh yang sangat kuat. Lagi pula bangsamu dulu, yang mana ya Vegapunk yang masih melongo di sini tidak melanjutkan kata-katanya itu. Dan ya, untuk saat ini kita tidak tahu apa maksud dari bangsa Kuma ini di era dulu. Namun kemudiannya di saat yang sama Vegapunk berkata seperti itu di dalam hatinya, kita melihat juga kalau Kuma membujurkan tangannya ke arah Bone yang sedang menangis dan memeluknya dan juga mengangkatnya. Sungguh momen yang sangat haru di sana terjadi. Bahkan di sana Kizaru tampak puas melihatnya dengan
Sharton berkata, "Ini sudah berakhir bukan?" Sementara itu, Sentomaru tersenyum sambil menyebut nama Kuma di sana, yang mana Sentomaru sendiri di sana sedang diikat oleh Marin. Namun yang jadi menariknya di sini adalah para Marin yang cukup tinggi pangkatnya di sana sedang bertanya-tanya atau bergaduh karena mereka tidak melihat Mugiwara di mana. Salah satunya dari mereka mengatakan kalau dia sudah menghilang sebelum kita bisa mendekatinya. Bagaimana mungkin bisa melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian di saat yang sama lainnya, Shin kembali ke Bone dan Kuma. Di sana Bone berhenti menangis dan mulai memegang wajah ayahnya serta berkata, "Terima kasih ayah untuk semuanya. Aku sudah melihat kenanganmu. Ibu terlihat seperti wanita yang luar biasa. Dan aku melihatmu banyak sekali membuat surat untukku. Itu membuatku sangat senang." Dan di part berikutnya kembali berkata, "Aku tidak peduli walau semua orang memanggilmu tirani, karena aku tahu tidak ada yang lebih baik dari ayahku. Bagiku kaulah orang yang paling keren di seluruh dunia dan tidak akan kelupakan hal itu." Namun setelah itu ya, terjadi ledakan haki yang cukup kuat di sana di reruntuhan tempat Sharton berada. Dan Sharton muncul tepat di belakang Kuma kembali dengan tubuh yang cacatnya itu. Ya, karena tangan kanannya telah hilang. Kemudiannya tanduknya pun putus sebelah dan banyak darah pula yang keluar dari tubuhnya itu. Dan di sini Sharton masih berkata kepada Vegapunk ya, "Oi Vegapunk, aku masih menunggu penjelasanmu. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Dan di sini Vegapunk menjelaskan, "Jujur saja aku sepenuhnya yang bertanggung jawab. Tapi jika kau orang yang romantis, kau bisa dengan mudah mengartikan sebuah kekuatan cinta di sini." Dan Sharton yang mendengarnya di sini meresponnya dengan berkata, "Oh gitu, seperti biasa berbuat salah itu manusiawi. Dasar picik, kalian semua sudah tidak berguna, selamat tinggal." Yang mana di saat yang sama, entah bagaimana mekanismenya, dia menemukan kembali tangannya yang hilang itu serta tanduknya yang patah tadi. Bahkan Sanji yang melihatnya sampai bertanya-tanya akan hal itu. Kemudian di halaman berikutnya, Sharton yang ada di sana siap menerjang Kuma dengan kakinya. Bone yang melihatnya menyeru ayahnya untuk pergi dan menghindar dari sana, tapi tak ada respon dari Kuma. Untungnya di saat yang sama Sanji ada di sana dan berteriak dan bergerak dan juga mengatakan, "Tak akan kubiarkan kau mengganggu Bone-chan lagi, dasar laba-laba tua licik." Dan boom, di sana Sanji menendang kaki Sharton sehingga arah serangan Sharton terbelokkan. Dan di saat kemudiannya Sharton menyadari ada sinar di sebelahnya, yang mana di sana ada Franky yang telah bersiap menembakkan serangannya. Yang di sini juga dia berkata, "Ya, kami ini berhutang besar juga kepada Kuma. Terima ini, Radical Beam." Dan piu, serangan itu ya benar-benar mengenai Sharton dan melobanginya. Tapi di part berikutnya kita melihat Kizaru muncul di sana tepat di belakang Franky dan bersiap menyerangnya. Dan kemudiannya Franky di part berikutnya terpentalkan ke tanah akibat hal itu. Sementara serangan yang diterima oleh Sharton sebelumnya tiba-tiba kembali lagi pulih. Yang awalnya ada donat di sana tiba-tiba menutup kembali. Ya, kekuatan Sharton ini cukup menjadi suatu persoalan. Kemudian di halaman ganda terakhir pada panel atau pada chapter kali ini, kita melihat Bone berbicara kepada Vegapunk, melaporkan kalau ayahnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, Vegapunk yang mendengarnya kemudian menyuruh Atlas untuk menggotong Kuma menuju ke Labopes. Lalu di saat yang sama, di sana Kizaru berkata kepada Vegapunk, "Apakah tidak terlalu banyak pengganggu dengan bergabungnya Kuma di sini? Aku rasa ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya." Tapi di sini Vegapunk berkata, "Kau sangat menyedihkan di sana Kizaru. Apakah kau tidak punya hati?" Yap, kita tahu ya seharusnya Kizaru ini sangat terpengaruh dengan kehadiran Kuma serta reuninya dia dengan Bone. Sehingga di sini Vegapunk tampak menyadari raut wajah Kizaru yang menyedihkan. Dan di sini Kizaru sambil memegang kacamatanya berkata, "Aku harusnya membawa sepasang yang lebih gelap lagi. Aku akan mempermalukan diri sendiri di sini pada tingkat ini." Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini, Shin menunjukkan kapal-kapal marine yang berada di pantai Aceh telah bersiap untuk suatu perintah, di mana ada perintah yang berbunyi sangat keras di sana.
protokol Buster Call sudah diaktifkan. Atas perintah dari World Government, pulau ini sudah mengancam seluruh dunia. Seluruh armada serang, siap membidik, hancurkan semua jadi abu atas nama keadilan. Dan chapter kali ini ditutup dengan tatapan Sarton yang berkata, seorang pengkhianat yang mempelajari rahasia dunia, lalu keturunan dari mereka yang harusnya dimusnahkan, dan seseorang bajak laut yang membangkitkan kekuatan dewa kuno. Pulau ini sudah benar-benar terinfeksi sepenuhnya.